pesantren Nurul Mukhlisin ini berada di Desa Pakonteng, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1930. Didirikan pertama kali oleh Kiai Haji Basiron. Pada mulanya Nurul Mukhlisin ini hanya berbentuk sebuah surau kecil. Kecil itu menjadi tempat bagi Kiai Haji Basiron mengajari anak-anak keluarga belajar ilmu agama. Pada masa itu surau kecil asuhan Kiai Haji Basiron setiap saat selalu ramai dengan anak-anak melantunkan ayat suci Al-Quran dan mengaji pengetahuan keagamaan lainnya. Mengingat berdirinya pesantren di Nurul Mukhlisin, yang pertama dari mbah saya Kiai Basiron. Ini berdirinya tahun 30. Terus diteruskan dengan Abah itu tahun 45. Persis tahun 45 Abah yang meneruskan. Namun sampai tahun 78 ya, itu kan masih langgar, masih kecil-kecilan, dan santri ya termasuk layah mau itu dahin udah mati ada saja itu langgarnya itu sebelah masjid itu hanya langgarnya 4x6 luasnya. Itu langgar yang lama itu langgar dinding ya, ada pakai papan gitu. Setelah Kiai Haji Basiron wafat, perjuangan mensiarkan ajaran agama Islam ini dilanjutkan oleh Kiai Haji Safi'i pada tahun 1945-an. Pada masa Kiai Haji Safi'i ini, sistem pengajaran masih mempergunakan sistem yang lama. Anak-anak mengaji di surau. Pengasuhan Kiai Haji Ahmad Zaini pada tahun 1987, sistem yang ada berkembang. Anak-anak yang sebelumnya hanya mengaji di surau bisa menikmati sejumlah pengetahuan, baik pengetahuan umum dan keagamaan. Anak-anak bisa masuk sekolah dengan jenjang pendidikan yang sudah ditentukan. Tahun 78 saya sendiri putra dari Abah turun ke Pakonteng, ialah terus mendirikan madrasah ibtidaiyah. Setelah itu tanggal 8 bulan 8 tahun 78 itu berdirinya madrasah ibtidaiyah. Masih belum pondok pesantren belum. Terus mendirikan madrasah ibtidaiyah ya selama 6 tahun, itu dari tahun 78 sampai 84 bisa ikut ujian bersama dengan SD. Alhamdulillah setelah lulus terus mendirikan sanawiyah. Jadi berdirinya sanawiyahnya tahun 84. Setelah itu tidak meneruskan mendirikan aliyah karena masih tidak mampu. Jadi terpaksa murid-murid atau santri-santri diteruskan ke PGA, ke SPG gitu, ke SMA gitu. Setelah itu tahun 92 bisa mendirikan madrasah aliyah. Tepatnya tanggal 12 bulan Juli ya, tanggal 12 Juli tahun 92 mendirikan madrasah aliyah sekaligus mendirikan pondok pesantren putra putri. Tahun demi tahun perkembangan pondok pesantren Nurul Mukhlisin meningkat. Jenjang pendidikan yang mulai lengkap makin membaik. Saat ini lembaga pendidikan yang ada mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah hingga perguruan tinggi.
Alangkah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman ini. Berpunca dari hati yang rosak kerana dunia memautnya. Alangkah susah mencari kawan. Seperti kebanyakan pesantren yang ada di Madura, suasana pondok pesantren Nurul Mukhlisin ini dipenuhi dengan nafas keislaman. Meski sudah berkembang maju, tetapi jajaran pengasuh tetap mempertahankan kemajuan yang juga ada sebelumnya, yaitu pengajian kitab. Selama 24 jam lamanya para santri aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren, mulai dari pengajian kitab kuning, muhadarah, belajar kelompok, kursus bahasa Arab, kiroah, nadaman, sholat tahajud bersama, tadarus Al-Quran, bahsul masail, sholawat Nabi, kursus bahasa Inggris, kerajinan santri, sholat bersama, pertukangan, komputer, pengembangan ekonomi, dan sejumlah kegiatan lainnya. Ada beberapa jenis kegiatan. Pertama, kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tiniyah, yang itu berkisar tentang kegiatan belajar mengajar yang itu pelajarnya semuanya kitab kuning. Di antaranya ya nahwu, ada sorof, ada tafsir, dan juga beberapa kitab yang lain. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikulernya di pondok ini, di antaranya ada kursus komputer, ada juga muhadharah, ada juga kerajinan khusus santri putri, olahraga, dan juga ada nasyid islami dan hadrah. Kemudian juga ada kegiatan pendidikan pendukung seperti bahsul masail, diskusi ilmiah, penerbitan buletin pondok pesantren, tadarus Al-Quran, kiroah, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Alangkah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman. Selain itu, pondok pesantren Nurul Mukhlisin mengelola panti asuhan sebanyak 104 orang. Sementara total santri yang menetap putra-putri sampai saat ini sebanyak 550 santri. Sementara jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak kurang lebih 1.550 siswa. Aktivitas santri ya, kalau yang bersifat mingguan itu biasalah ya, kebersihan mingguan, kemudian juga aktivitas itu ya, kalau dari pagi sampai siang setiap semua santri itu mengikuti kegiatan belajar mengajar yang di sekolah masing-masing, ya mulai dari RA, MI, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Setelah itu siang harinya mereka
harus mengikuti sholat jamaah zuhur, dan setelah sholat jamaah melakukan aktivitas masing-masing. Asar juga diwajibkan melaksanakan sholat berjamaah. Setelah asar ada pengajian tambahan yang itu khusus dari kiai dan juga beberapa ustadz yang lain, yang ini non diniyah tapi memang tambahan. Di lingkungan pesantren, para santri diminta mematuhi peraturan yang sudah ditentukan jajaran pesantren. Komponen santri diikat dengan peraturan pesantren. Semua ketentuan yang sudah dibuat pesantren mesti dipatuhi. Salah yang sikit dibesarkan, yang besar apatah lagi. Kitab klasik dan qiraat, belajar bersama, terus kebersihan, tahajud dan sholat duha, serta istighosah, dan juga ada senam, terus keterampilan keputrian, dan juga hadrah, juga praktek sholat. Bagi santri yang melanggar akan dikenakan sanksi, meski sanksi hanya bersifat mendidik. Selepas mengaji kitab kuning, para santri mengikuti kegiatan formal di sekolah. Salah yang sikit dibesarkan, yang besar apatah lagi. Alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup di tengah ramai. Kerana kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalanan. Kerana kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalanan. Tahun Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin ini terus berkembang. Fasilitas yang dimiliki Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin ini juga makin lengkap. Para pengasuh dan pengelola lembaga pendidikan terus bahu-membahu membenahi sistem yang sudah berjalan. Pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut dilakukan secara cermat dan baik. Sejumlah guru atau ustadz tampak kompak mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Melalui jalan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap Sehingga saat ini jajaran pengasuh dan pengelola Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin tak hanya mengerahkan para santri menekuni disiplin ilmu agama, tetapi sejumlah disiplin keilmuan mulai diterapkan. Awalnya ini kan berdirinya MTS ini terkait karena masyarakat membutuhkan pendidikan, karena pada waktu itu di daerah sini jarang ada lembaga pendidikan, jadi kita
terpanggil untuk memberikan pendidikan ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan itu. Jadi pada awalnya kita hanya ada sekitar 3 kelas, dan sekarang sudah mencapai ada 12 kelas, 12 rombel. Untuk di lembaga kami, kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum yang terbaru, yaitu TTSP atau kurikulum 2006. Jadi kita selain mengacu pada kurikulum yang ada, kita juga menambahkan kegiatan-kegiatan ekstra, kemudian ada pengembangan skill. Jadi Komponen Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Desa Pakonteng Kecamatan Rubaru ini menganggap gerakan tersebut upaya mencetak santri yang multiguna, siap pakai ketika sudah terjun ke tengah-tengah masyarakat, atau dalam istilah pesantren sering disebut santri yang solihun likulli zamanin wa makanin. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. ya sebenarnya untuk tahun-tahun ini sudah perhatian kita terhadap pendidikan sudah semakin baik, ditunjukkan dengan adanya bantuan pendidikan yang sudah sampai 20% dari APBN. Jadi setidaknya lembaga kami sudah bisa menikmati itu. Harapan kami ke depan pemerintah untuk pelayanan pendidikan yang lebih baik, tentunya diperlukan pengelolaan yang lebih baik, didirikan dengan kurikulum yang kayaknya sekarang ini masih tidak jelas karena terkait TTSP yang ada itu dikatakan ekonomi sekolah, tapi kelulusan masih ditentukan oleh pemerintah. Untuk siswa MTS khususnya, jadi diharapkan bagaimana dengan program pemerintah yang sudah menjalankan program pendidikan gratis ini setidaknya bisa dinikmati dan dimanfaatkan secara baik agar apa yang dicita-citakan pemerintah dan cita-cita kita bersama ini bisa. Selain pengembangan lembaga formal, kegiatan informal berupa praktek awal agama terus dimantapkan. Para santri diajar bisa mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga ketika pulang ke tengah-tengah masyarakat, jadwal pesantren ini bisa mengabadikan pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama berada di pondok pesantren. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui.
pesantren Nurul Mukhlisin ini memang patut diperhitungkan, sebab meski berada di wilayah pinggiran tidak mau ketinggalan informasi. Kemajuan sepertinya setiap detik terus menjadi bahan perhatian. Meski masih terus dalam tahapan penyempurnaan, tetapi Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin ini sudah berhasil mengajak para santri untuk menekuni banyak potensi. Di Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin ini, para santri bisa masuk ke sejumlah kegiatan ekstra, mulai dari sanggar, pramuka, pencaksilat, hingga kesenian musik hadrah. Potensi para santri ini diwadahi dalam sejumlah kegiatan non-formal dengan praktek langsung, seperti pengelolaan koperasi.